terima kasih ya untuk para media. Sebelum saya menambahkan daripada rekan kami Pak Haji Dodi. Ini saya perkenalkan anak dari Yon Kuswoyo, ya, namanya Bella Aron. Ya. Ini asli nih anaknya nih, ya, asli anaknya, ya, karena sejak pernikahan tahun 1995 lahirlah seorang anak yang sangat baik dan pintar seperti bapaknya, ya. Dan lahirnya itu pun ada akte kelahiran. Dan ini satu lagi saya perkenalkan adalah anaknya almarhum Yon Kuswoyo. Nama Kenas Berton. Ganteng kan kayak bapaknya, gitu. Jadi ini yang saya sampaikan, bahwa sedikit saya akan tambahkan bahwa kami lakukan ini adalah ada dugaan-dugaan bahwa apa yang dilakukan istri pertama, ya, dengan dua anaknya ini ada hal cacat hukum. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, kenapa cacat hukum? Karena di dalamnya ada hal-hal yang mungkin nanti kami akan buktikan, ya. Untuk saat ini tidak kami buktikan karena kenapa? Nanti, ya, ada waktunya kami akan buktikan itu. Dan harapan kita, ya, semoga tetap perkara ini dikawal, ya, agar putusan daripada majelis hakim nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Karena bagaimanapun Bu Bonita ini secara digital, ya, ini tidak pernah hilang, ya, karena beliau sejak menikah dengan dengan almarhum, beliau juga seorang manajer di Diskus Plus, gitu. Jadi digitalnya sudah beredar di mana-mana, tidak pernah akan bisa hilang seperti itu. Itu aja yang saya sampaikan, ya. Saya menambahkan daripada rekan saya, ya, Bang Haji. Terima kasih banyak. Ya, sementara waktu seperti itu. Satu pihak dari tergugat memang tidak hadir, ya. Itu. Penggugat, ya. Belum datang, bukan belum datang, memang nggak ada, ya kan? Ya, alasan nanti ditanya ke panitera, seperti itu. Dampaknya karena ada apa? Ya, dampaknya karena saya kan juga ada anak-anak dari almarhum Yon Kuswoyo. Seperti itu. Gak ada yang lain, karena memang saya dari tahun 95 sampai akhir hidup saya ya memang sama almarhum. Dan tidak pernah ada kata perceraian. Saya bercerai ya secara cerai kematian. Gitu loh. Islam. Memang Islam. Ya. Memang Islam. Untuk pernikahan saya? Pasti nanti, ya. Jadi begini, sedikit saya tambahkan. Tadi yang sudah disampaikan Pak Haji, Bu Bonita ini menikah masih gadis, ya, masih umur 20 tahun kurang, ya. Tahu kan kalau udah masih gadis bagaimana? Ya. Artinya tidak mengerti apa-apa dinikahkan. Dinikahkan dengan resmi. Tadi Pak Haji sudah sampaikan resmi. Pada saat itu ada oknum daripada yang menikahkan itu, registrasinya tidak dicatat, gitu. Mana mungkin sih almarhum legend dia akan membohongi diri dia sendiri dan membohongi anak-anaknya? Nggak mungkin, gitu. Dari pernikahan sampai meninggal itu tinggal bersama, gitu. Jadi kalau yang satunya, yang istri pertama, ya memang ya sudah tidak hidup bersama, gitu. Jadi itu yang diisbatkan, gitu, dengan mereka karena merasa pernah menikah seperti itu. Ini kan bisa dibilang pernikahan itu juga sudah beberapa tahun juga lama kan. Lalu apa sih akhirnya kamu baru mengetahui ternyata ada permainan dari ini? Itu ketahuannya baru berapa lama sih?
malah semenjak almarhum meninggal. Justru jujur saya baru tahunya itu. Jadi ya pastinya shock dong. Hampir 25 tahun saya dengan almarhum dan dibilang pernikahan saya tidak terdaftar. Lalu dari pihak mereka mengisbatkan pernikahan ibunya ini. Ya, Rilek aja Mbak, rilek. ya sudah. Status ya? Dengan istri pertama. Tentunya waktu saya mau menikah dengan almarhum, kalau almarhum status suami orang, saya pun tidak akan mau. Pastinya kan seperti itu. Gitu loh. Jadi karena sebenarnya pernikahan beliau pun dengan istri pertama itu kan siri. Dan berpisahnya pun sudah dari tahun 80-an dengan Ibu Sustri ini. Tahun 90-an bertemu dengan saya. Seperti itu sih perjalanan saya dengan almarhum. Jadi paham aja, kalau suami orang saya nggak akan mau. Dan bisa saya tambahkan dulu ya. Silakan, Pak. Kalau di antara media ini ya, habis menikah, apa dicek buku nikahnya? Saya mau tanya, nggak mungkin di nikahnya akan dicek gitu. Kalau udah dapat buku nikah nggak mungkin dicek gitu. Kita yakin-yakin saja gitu. Itu persoalannya. Karena tidak dicek, akhirnya pada waktu meninggal suaminya, ya adalah ya keluarga dari pihak tergugat yang cek. Ya pas memang tidak tercatat, ya gembira lah mereka semuanya. Gitu, Pak Haji, kelihatannya ya Pak Haji. Ya, mungkin ada tambahan Pak Haji. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang bahwa ini baru ketahuan tahun 2018 setelah 2008 ketahuannya bahwa tidak tercatat untuk pernikahan dan komunikasi. Lalu abang ada nggak sih rencana untuk kayak menggugat pihak sana nih? Gitu. Ternyata diam-diam ini kayak menyelidiki dari status pernikahan komunikasi ini. Terus secara tidak langsung kayak mempermainkan Pak Bonita yang dimana kan juga sudah tahu Pak Bonita ini sudah nikah setelah bercerai dari istri pertama. Itu bagaimana? Jadi gini, yang perlu dipahami adalah bahwa Ibu Bonita ini stressingnya untuk membatalkan perkawinan yang dimohonkan oleh Ibu Sustri dan anak-anaknya ini, dimohonkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Itu poinnya. Nah, dengan isbat nikah ini kita tidak perlu melihat lagi siapa skenarionya segala macam. Kalau itu nanti putusan pengadilan agama yang telah dikeluarkan isbatnya, terus kami mengajukan pembatalan dengan syarat-syarat pembatalan itu ada hal-hal yang dianggap tidak memenuhi syarat perkawinan, maka kiranya pengadilan agama akan membatalkan putusannya sendiri. Dengan dibatalkan putusan oleh pengadilan agama isbat itu, maka dengan sendirinya perkawinan Ibu Sustri ini yang diperintahkan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan untuk menerbitkan buku nikah itu dengan berkelanjutan diputus, ditolak isbatnya, otomatis buku nikah juga gagal demi hukum, artinya udah tidak bisa dipergunakan lagi. Satu kaitan yang tidak bisa terlepaskan gitu. Betul. Tapi itu benang merahnya tujuannya apa tuh? Saling bertemu bahwa Ya. pengen ini A, pengen ini B. Tapi poin benang merahnya apa masalah fakta hukum ini? Penekanannya di mana? Ya, kalau kita mencari benang merahnya, pertama sekali yang harus dipikirkan oleh si penggugat ini atau si pemohon isbat nikah ini adalah, pertama Ibu Bonita ini karena sudah ada kepastian hukum menikah dengan Yon Kuswoyo dengan melahirkan 2 orang anak, itu stressing pertama yang harus dia meminta hal-hal kepastian hukum. Ya, untuk nantinya apabila kepastian hukum itu sudah ditetapkan bahwa satu-satunya istri yang sah secara agama, dan nanti mungkin juga akan mengajukan isbat nikah ke pengadilan di wilayah hukumnya Ibu Bonita, maka pastilah Ibu Bonita dan almarhum ini sebagai suami istri. Dengan suami istri itu kelanjutannya adalah 1, kepastian hukum untuk anak-anaknya. 2, untuk kepastian harta, misalnya ada peninggalan almarhum sebagai pencaharian mereka selama menikah, itu akan diberikan satu kepastian hukum dan warisannya kepada siapa jatuhnya, gitu loh. Nah, di satu sisi Ibu Sustri ini juga membuat satu statement dan mengupayakan, saya juga nikah dengan Yon Kuswoyo. Nah, dan saya juga punya anak.
Nah, anaknya dia untuk memberikan satu statement yang sama dengan boneka yang sama, nanti ujiannya adalah, kepastian hukumnya adalah putusan pengadilan yang final. Mana yang final? Misalnya dikabulkan, ditolak gugatannya, permohonan isbat nikahnya Sustrini, nanti Ibu Bonita mengajukan tersendiri untuk isbat, memberikan suatu kepastian hukum kepada Ibu Bonita pribadi dan anak-anaknya, mungkin nanti berkaitan dengan hartanya. Itu merah. Nah, sidang hari ini memang secara hukum bahwa Ibu Bonita dan anak-anaknya, hakim menjelaskan bahwa panggilan itu patut. Artinya telah diterima oleh tergugat, baik Ibu Sustrini dan 2 orang anaknya. Nah, karena itu sudah memberikan suatu kepastian hukum, panggilan itu diterima, maka majelis hakim tidak serta-merta juga mengabulkan, dilanjutkan perkara. Untuk dipanggil berikutnya Ibu Sustrini dan anak-anaknya yang sudah ditetapkan oleh majelis tanggal 30 September. Gitu. Ada berapa anak dari Ada 2. dari Bu Sustri juga? Ada dua. Iya. Bu Bonita emang selama berumah tangga dengan Om Kusuma gitu, komunikasi dengan Bu Sustri ini seperti apa sih? Baik kah atau nggak ada komunikasi sama sekali? Mereka berpisah. Loh, kan almarhum sudah tidak ada hubungan lagi dengan Ibu Sustrini. Jadi saya juga untuk apa komunikasi dengan beliau? Gitu loh. Saya hanya fokus ya dengan rumah tangga saya bersama beliau dan ya anak-anak gitu loh. Legal standingnya berapa? Karena masing-masing. Kalau itu tadi yang saya bilang, saya taunya pernikahan saya sah dan dokumen anak-anak, akte lahir itu kan dari mereka lahir sudah dibuatkan dengan buku nikah saya, paspor pun dengan buku nikah saya. Saya tidak tahu kalau itu dibilang tidak terdaftar. Taunya itu almarhum pas sudah nggak ada. Itu oleh pihak anak-anak dari sana. Gitu. Tapi udah ngecek sendiri Bang Sibuk kalau memang itu ternyata tidak terdaftar. Ya, memang. Aku boleh satu Boleh. pertanyaan aja karena Boleh. tadi Boleh. biar nggak jangkung jaksa. Oke. Dan dalam kaitan apa tergugat siapa kalau nggak siapa? Kita serahkan langsung Ya. aja ke Sini. Ya. rapatan. Boleh saya sampaikan bahwa hari ini adalah jadwal sidang pembatalan isbat nikah produk Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah ditetapkan, dan Ibu Bonita selaku istri yang kedua yang sama-sama dengan Ibu Sustrini juga nikah siri, Ibu Bonita juga nikah siri. Jadi tujuannya di sini adalah sesuai dengan permohonannya untuk membatalkan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu. Nah, makanya hari ini Ibu Bonita dan anak-anaknya hadir di pengadilan sesuai panggilan sidang yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu saja. Jadi laporan masuk pertama dari Ya, karena yang mengajukan permohonan pembatalan isbat ini adalah Ibu Bonita. Dan saya selaku kuasa hukumnya dan tim dan Pak Raja juga hadir hari ini untuk memberikan satu kepastian kepada majelis hakim bahwa kami datang dengan tujuan itikat baik. yang terlapor adalah sidang isbat dengan Bu Sustri. Iya, ya artinya yang dipermasalahkan adalah produk hukum isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang dimohonkan oleh Ibu Sustrini dan anak-anaknya. Itu. Ibu Bonita kan tadi bilang kalau misalkan dari awal memang sebenarnya surat-surat akte dan lain-lain anak-anak memang sudah terkirim. Sudah dari mereka lahir. Dan ini menjadi panjang setelah Almarhum meninggal. Gitu. Kerugian apa aja sih Bu, selain tadi diketahui ternyata surat nikahnya tidak resmi dan lain-lain? Kerugian tentunya yang menyangkut masa depan anak-anak saya. Seperti itu aja. Nggak perlu saya jelaskan, mungkin nanti dengan pengacara saya. Berarti ini akan menjadi panjang waris-mewaris gitu kali ya Bang? Ya, kalau kita lihat dari permohonan pembatalan isbat ini adalah satu ya, memberikan satu kepastian kepada Sustrini apakah dia betul sebagai istri yang istri pertama yang mengajukan isbat. Apakah permohonan isbatnya itu bisa dikabulkan atau tidak? Karena ada hal-hal cacat hukum yang bisa nanti diungkap dalam persidangan. Satu. Kedua,
ini akan panjang, mungkin akan berkaitan dengan harta yang menjadi miliknya Ibu Bonita dan juga milik dari Bu Sustrini. Nah, ini bagaimana nanti, ini yang harus dilegalkan. Apakah nanti semuanya menjadi haknya Ibu Sustrini, apakah menjadi haknya Ibu Bonita, dengan starting pointnya adalah apakah isbat ini dibatalkan atas permohonan Bu Sustrini. Itu aja. Berarti isbat yang istri pertama sudah terbit atau belum, Pak? Permohonan isbat yang diajukan oleh Bu Sustrini itu di akhir bulan Desember tahun 2023. Itu yang diajukan permohonan. Kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama di tahun 2024, ya. Di tahun tanggal berapa tuh? Bulan Januari. Awal Januari tahun 2024. Berarti ini membatalkan dari Kita batalkan karena apa? Bisa saja dibatalkan, perkawinan tidak bisa dibatal karena Yon Kuswoyo sudah meninggal. Itu ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur hal itu. Tapi kami tidak membatalkan perkawinan Sustrini dengan Yon Kuswoyo, tapi kami membatalkan isbat yang diajukan oleh Sustrini. sementara Ibu sudah didaftarkan atau belum, Pak? Sudah. Bu Bonita sudah didaftar. Ya, artinya kami dengan sidang ini sudah terdaftar dan sidang sudah digelar hari ini, tinggal penilaian hakim. Ya, berarti sidang selanjutnya kapan dan Sidang selanjutnya hakim telah memutuskan akan dilaksanakan kembali tanggal 30 September. Dan perlu dicatat bahwa Sustrini dan anak-anaknya telah dipanggil oleh pengadilan secara patut, dia menerima panggilan. Namun dia bisa saja nggak datang, saya nggak tahu, itu urusan dia ya, itu bukan urusan saya.